Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi ya, lanjut ke video pembelajaran berikutnya, media berikutnya, yaitu Ibu akan mencoba menjelaskan mengenai penawaran sebelumnya, yaitu mengenai permintaan. Di sini penawaran, ada permintaan berarti ada barang yang ditawarkan dong, ada pembeli berarti ada penjual, ya bahasa seperti itu ya. Ada barang yang ditawarkan. Penawaran. Penawaran merupakan kuantitas barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Menawarkan barangnya ya, atau penjual. Menawarkan barang kepada konsumen. Tadi kan yang sebelumnya Ibu sudah berikan video mengenai permintaan, yaitu permintaan yang dilakukan oleh konsumen untuk atau bahasanya pembeli lah ya, atau berbelanja barang kebutuhan yang diperlukan berdasarkan keinginan lain sebagainya. Nah, di sini sekarang membahas mengenai penawaran, di mana tadi sudah dijelaskan mengenai penawaran dilakukan oleh produsen kepada konsumen. Oke, ada hukum permintaan, ada hukum penawaran. Hukum permintaan sebelumnya masih ingat kan, jika harga naik maka jumlah yang diminta turun, betul. Terus harga turun, nah maka permintaan naik. Ya. Hukum penawaran, kalau hukum permintaan kan sudah berbanding terbalik. Nah, kalau hukum penawaran berbanding lurus. Cara seperti apa kita lihat di sini hukum penawaran. Jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka penawaran pun akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka penawaran juga akan menurun. Jadinya berbanding lurus ya. Kalau yang tadi kan sebelumnya kalau yang permintaan itu harganya naik, maka permintaan turun ya. Tapi kalau di sini harganya naik, maka kualitas yang ditawarkan juga naik berbanding lurus. Tapi kalau permintaan berbanding terbalik, masih ingat kan, turun dia naik ya tadi. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Kurva penawaran. Nah, kurva penawaran di sini yaitu masih ingat yang sepermintaan? Kalau permintaan itu adalah dari kiri atas ke kanan bawah. Tapi kalau dari penawaran adalah dari kanan atas ke kiri bawah. Dari kanan atas nih ya, kanan atas ke kiri bawah ya. Ini penawaran ya. Nah, di sini sama ya, di sini adalah P, di sini adalah Q. Nah, di sini seperti biasa mengingatkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Sama ya Q-nya. Q-nya ini P-nya ini ya. P ini adalah Q. Maaf, ini yang ditawarkan, yang bukan yang diminta ya. Nanti yang diminta, berarti yang ditawarkan sekian gitu ya. Oke, kemudian di sini cara membuatnya sama dengan kurva permintaan. Di mana dari A, di sini kita 5.000 sampai dengan 1.000, P-nya, Q-nya, kemudian dari 60 sampai 20. Diketahui pada saat harga 5.000 jumlah yang diminta 60. 5.000 jumlah yang diminta 60. Dan seterusnya ya, 4 berapa? 50 ya. Nah, terbentuklah, ditarik di sini kan, ditarik di sini. Jadi oke, jadi kiri dari kanan atas ke kiri bawah. Nah, dari kurva penawaran tersebut bisa juga sama mengalami pergeseran atau pergeseran itu apakah meningkat jumlah penawarannya atau menurun. Nah, di sini pergeserannya adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kemajuan teknologi. Ya, misalkan yang produsen itu masih melakukannya dengan secara tradisional. Terus kalau yang lainnya dengan mesin dan lain sebagainya. Ini kemajuan teknologi akan berpengaruh ya barang yang ditawarkan dan juga kualitasnya. Biaya produksi juga akan sangat berpengaruh. Kemudian persediaan sarana produksi, peningkatan jumlah produsen, peristiwa alam, ekspektasi serta harapan produsen, harga barang dan jasa yang lainnya. Ya,
Di sini ada contoh, di situ ada gambar. Kemarau yang berkepanjangan dapat mengakibatkan hasil produksi padi berkurang. Berarti persediaan padi untuk konsumen akan berkurang. Maka akan berkuranglah padi yang dijual kepada konsumen atau penawarannya di pasaran akan berkurang karena stoknya tidak ada karena musim kemarau. Itu adalah salah satu contohnya. Kemudian penawaran pun akan meningkat pada saat apa? Seperti halnya permintaan sebelumnya, ya kan? Pada saat harga itu turun, maka permintaan itu akan naik, ya kan? Atau pada saat harga tetap, ya. Nah, kemudian di sini pada saat harga itu naik, berbeda ya, ingat berbeda dengan permintaan. Kalau permintaan ada berbanding terbalik ya, di mana harga naik maka jumlah yang diminta akan turun. Pada harga turun maka jumlah yang diminta naik, itu permintaan. Nah, kalau penawaran itu berbanding lurus. Di mana ingat ya, harga naik maka jumlah yang ditawar pun akan naik ya. Pada saat harga turun, maka jumlah yang ditawarkan pun akan turun. Oke, kita lihat di sini. Harga, ya, harganya itu adalah dari 4.000, 5.000 sampai dengan 9.000. Kemudian kuantitas yang diminta per kilogramnya dari 30 sampai 80. Berarti ini naik nih. Ya, dari 30, 40, 50, 60, 70, 80. Kemudian jumlah yang diminta atau yang ditawarkan kepada konsumen, ini permintaan dari konsumen ya, yang ditawarkan oleh produsen yang ditawarkan adalah 50, dari 30 menjadi 50, 60, 70, 80, 90, 100, berarti kan naik ini. Naik semua kan? Nah, pada saat harga itu naik gitu ya. Atau tetap. Nah, ini akan bergeser ke kanan bawah ya, akan bergeser ke kanan. Di mana dilihat di sini naik ya dari sini. Maaf, salah nih, garisnya salah. Oke, maaf ya. Nah, di sini dari sini. Nah, dari kita lihat dari 4.000. 4.000 itu adalah berapa? 4.000 adalah 50. Mana 4.000 adalah 50. Bergeser kan? Nah, kita lihat yang kedua ya. Q2-nya nih ya, ini kan Q1. Nah, Q2-nya di sini permintaan yang kedua. Bergeser kan? Nah, ini terus seperti ini. Nah, berarti bergeser ke kanan ya, bergeser ke kanan yaitu ada peningkatan penawaran. Nah, bisa dipengaruhi disebabkan oleh harga itu adalah naik pada saat harga naik atau tetap ya. Nah, tadi dipengaruhi oleh faktor-faktor tadi ya, faktor-faktor yang tadi. Kemudian kurva penawaran juga bisa mengalami yang namanya penurunan. Nah, penurunan itu kalau tadi kan, kalau penawaran tadi bergeser ke kanan itu pada saat harga itu naik. Nah, kemudian kalau bergeser ke kiri adalah harga turun, maka jumlah yang diminta pun atau yang ditawarkan itu akan turun. Awalnya yaitu berapa? Awalnya 80, nih yang 9.000 ya, berubah menjadi berapa? Jadi 10 ya, berapa berarti jadi 60. Maaf geser ya, jadi 60. Tuh, kita lihat di sini. Kan awalnya 80 jadi 60, berarti kan turun ya. Berarti dia bergeser ke kanan. Oh iya, tadi Ibu lupa jelaskan ya. Di situ kan kalau misalkan ini adalah S supplies atau penawaran ya. Jadi S. Kalau tadi kan D demand ya. Nah, ini jadi kesimpulannya bahwa pergeseran kurva itu akan bergeser ke kanan jika harga itu naik ya. Kemudian jumlah yang ditawarkan pun akan naik atau bergeser ke kanan itu adalah ada peningkatan
jumlah yang ditawarkan. Kalau bergeser ke kiri, ya bergeser ke kiri adalah ada penurunan penawaran. Jadi pengaruhi harga yang mengalami penurunan, ya atau tetap, ya. Kemudian disitulah mengenai maka disinilah pengertian mengenai penawaran, di mana penawaran itu akan mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, oke, itu yang mendapat Ibu jelaskan mengenai penawaran. Penawaran itu apa tadi ya? Adalah penawaran di mana jumlah yang ditawarkan itu pada posisi naik dan pada saat meningkat atau pada posisi turun dan juga pada saat pergeseran kurvanya. Jangan lupa ya untuk dipelajari kembali baik itu permintaan dan penawarannya karena kita masih akan melanjutkan untuk lanjutan dari permintaan dan penawaran yaitu fungsi permintaan dan fungsi penawaran dan kemudian juga kita membentuk harga keseimbangan ya. Oke, itu saja yang ingin Ibu sampaikan mengenai materi penawaran ya. Jadi berhubungan tuh permintaan penawaran. Ya, oke mungkin itu saja. Mohon maaf lahir batin yang Ibu sampaikan. Jika ada salah-salah kata dan jika kurang paham, tinggal hubungi Ibu dan bisa temui Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya sayang.